Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. Al-hadini ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khususan masyayikhina ma'alim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita kali ini mempelajari bab yang kelima ya di semester ini atau bab yang ke-10. Dan kita akan mempelajari tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari Quran surah Az-Zukhruf, ya, Quran surah yang ke-43 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Bapak akan membacakan dulu ayat ini, nanti kalian silahkan menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, Bapak akan memaknai atau memberikan mufradat satu persatu, sekaligus Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Walain, wa ini dan la itu sungguh atau benar-benar, in itu jika, walain dan sungguh jika, walain dan sungguh jika sa'alta engkau bertanya hum kepada mereka, man siapa khalaqa yang menciptakan as-samawati langit wal ardo dan bumi, layakulunna maka sungguh ya mereka akan mengatakan khalaqahunna yaitu yang menciptakan al-aziz yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui, allazi yaitu zat ja'ala yang menjadikan lakum bagi kalian semua al-ardo bumi mahdan yaitu sebagai tempat tinggal, wa ja'ala dan menjadikan lakum bagi kalian fiha di dalamnya subulan yaitu jalan, la'allakum agar kalian semua tahtadun yaitu mendapatkan petunjuk ya, agar kita mendapatkan petunjuk. Kita tahu bahwa di bumi ini di sana ada gunung, di sana ada hutan, di sana ada macam-macam, tetapi di sana juga dibangun infrastruktur jalan yang mana dengan jalan itu kita tidak menjadi tersesat. Kalian bisa membayangkan bagaimana seandainya kalian di hutan di tengah padang yang sangat dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan liar, maka kalian pastilah tersesat di dalamnya. Maka dengan ada jalan-jalan itu, kalian tidak akan tersesat. Wallazi dan zat nazzala yang menurunkan minas samai dari langit ma'an yaitu berupa air biqadarin dengan sesuai kadarnya, fa'angsharna dan kami tumbuhkan bihi dengannya, dengan air tadi yaitu baldatan yaitu negeri, maitan yang mati, kadzalika tukhrajun begitulah nanti
engkau akan dikeluarkan dari bumi atau dibangkitkan. Jadi selain itu Allah juga memberikan atau menurunkan air dari langit sesuai dengan kadarnya. Coba kalian bayangkan, seandainya air langit itu diguyur begitu saja, sebanyak-banyaknya, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah mungkin atap-atap kita semua akan runtuh. Semuanya. Kalian pernah melihat hujan es atau hujan salju tapi yang berupa batu-batu. Itu akan merusak semuanya. Ya kan? Betul itu. Nah, maka dari itu Allah itu menurunkan air sesuai kadarnya. Enggak juga kebanyakan, enggak juga kesedikitan. Itu pun masih terjadi banjir karena memang ulah manusia. Ya, maka sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan penghidupan, ya, kita tidak tersesat, kita juga diberikan air dan lain sebagainya, maka kita jaga bumi ini agar tetap lestari. Waladzi dan zat khalaqa yang telah menciptakan al-azwaja pasangan-pasangan kula semuanya waja'ala dan menjadikan lakum bagi kalian minal fulki dari bahtera atau dari perahu wal an'ami dan binatang ternak ma yaitu sesuatu tarkabun yang kalian bisa kendarai. Allah juga menciptakan perahu atau kendaraan. Maksudnya di sini ya. Jadi Allah menciptakan kendaraan baik yang di darat maupun yang di laut. Atau bahkan mungkin saat ini juga ada kendaraan yang di udara seperti pesawat terbang. Maka kita bisa mengendarainya. Coba kalau dulu kita melihat burung terbang itu, kita pengen terbang nggak bisa, sekarang sudah bisa. Kita melihat ikan berenang di laut, sekarang sudah ada perahu atau kapal. Bahkan kita bisa mengarungi samudra. Kita melihat hewan yang paling kenceng larinya, kita sekarang punya sepeda motor. Kita punya mobil. Semuanya bisa ditundukkan oleh manusia. Dia bisa seperti burung yang terbang di udara. Dia bisa seperti ikan yang di dasar laut, di atas laut maupun menyelam di kedalaman laut seperti kapal selam. Dan kita juga bisa mengendarai kendaraan yang di darat lebih-lebih. Litas tahu agar kalian bisa duduk ala zuhurihi di punggungnya. Summa kemudian kalian tazkuru menyebut nikmata rabbikum. Tazkuru menyebut atau mengingat nikmata rabbikum yaitu nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum ketika duduk. Sehingga ketika kita itu mengendarai kendaraan, kita akan merasakan betapa nikmatnya kita naik kendaraan. Coba kalau kita bayangkan ke sekolah misalnya jalan kaki, wow, luar biasa, 2 kilo aja capek gitu ya. Kalau kita naik kendaraan, jangankan 2 kilo, 15 kilo juga oke. Dari sekolah ini mulai Tenggiling juga oke. Ya kan? Wah, malah seneng anak-anak sekarang pengennya naik motor. Padahal ya, nah, naik motor harus punya SIM itu ya. Oke, dan selanjutnya, watakulu idza stawaitum summa tazkuru nikmata rabbikum, kemudian kalian itu menyebut nikmat Allah, mengingat nikmat Allah idza stawaitum ketika kalian duduk alaihi di atasnya. Watakulu dan kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka ini adalah doa ketika kita mengendarai kendaraan. Subhana maha suci, alladzi yaitu zat sakhkhara yang telah menundukkan lana bagi kami, bagi kita, hadza yaitu kendaraan ini, wa ma kunna lahu muqrinin dan kita sebelumnya tidak bisa menundukkannya. Nah, itulah anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Maka di dalam ayat tadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu yang pertama berupa penciptaan bumi dan langit. Penciptaan bumi dan langit ini, kalau kita lihat sekarang ini dunia sains itu sangat meneliti sekali di dalam bumi. Bahkan kemakmuran suatu negara itu bisa ditinjau dari bagaimana dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di suatu negara itu. Bahkan kalau negara itu tidak mampu mengelola, mungkin negara-negara lain akan datang menawarkan diri, menanam investasi. Maka berapa banyak nikmat Allah di dalam bumi ini. Kemudian juga yang menciptakan langit. Langit itu sesuatu yang sepertinya kita lihat itu di atas, tapi sebenarnya langit itu sangat luas mengelilingi ya.
sangat luas sekali. Jadi ketika kita lepas mata memandang, disitulah langit ya. Lepas mata memandang itu langit, dan di sana wow, banyak penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan di dalamnya. Kemudian di dalam bumi tadi yaitu sebagai mahda, yaitu sebagai kita bisa tidur di sana, kita bisa mencari rizki di sana, kita bisa bertempat tinggal di sana, dan kemudian supaya kita semuanya tidak tersesat, maka di sana dibuatlah jalan-jalan. Maka pemerintah saat ini membuat infrastruktur jalan itu juga salah satu menerapkan ayat ini juga, agar warga negara Indonesia ini tidak tersesat. Bayangkan kalau kita melewati hutan, gurun, lembah, wah luar biasa. Apalagi kita di dalam hutan, wah itu banyak sekali pohon yang tinggi-tinggi, kita tidak tahu arah di mana. HP juga nggak aktif, GPS pun tak ada. Nol. Kalau di hutan itu semuanya, kamu di kota mungkin bisa pakai GPS, bisa pakai HP Android. Walah, dalam hutan mana ada, mati semua itu, nggak berfungsi ya. Jadi dibuatlah jalan-jalan itu supaya semua kita itu mau menuju kemana kita tidak tersesat. La'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Nikmat yang berikutnya adalah diturunkannya air itu dari langit. Kita tahu air adalah sumber daripada salah satu sumber kehidupan. Tubuh kita itu terdiri dari elemen-elemen, salah satunya air. Air itu juga merupakan sumber kehidupan yang konon boleh dikatakan sumbernya kehidupan itu air. Ya, peneliti itu meneliti di Mars itu ada nggak air, di bulan itu ada nggak air. Kalau ada air berarti ada kehidupan. Nah itu kira-kira seperti itu. Dan Allah menurunkan air itu dari langit ke bumi itu nggak sembarangan. Air itu diturunkan itu tercurah secara sesuai kadarnya. Boleh kita itu melihat, kalau kita melihat hujan itu, ya Allah itu sangat tahu apa yang diperlukan hambanya, dan Allah memang yang mengatur semuanya itu, ya. Jadi dengan air juga akan ditumbuhkan tanaman-tanaman. Selain kita minum dan untuk keperluan manusia juga untuk kehidupan yang lain. Mungkin binatang juga, tanaman-tanaman itu ditumbuhkan dari tanah itu dengan disiram air dari langit. Nah, demikian itulah nanti keadaan kita ketika kita dibangkitkan dari kubur, yaitu kita dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa nanti ada hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Wallazi khalaqal azwaj. Dan Allah, nikmat yang berikutnya adalah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Jadi misalnya manusia berpasang-pasangan, nanti akan bisa menjadi sesuatu syu'uban wa qabail. Nah, ya kan? Suku-suku, bangsa-bangsa, dan akhirnya juga yang muslim dia akan menyebarkan dakwah dimanapun ya. Nah, dia ada salah satunya seperti itu. Juga hewan-hewan berpasang-pasangan ya. Kemudian ada siang, ada malam dan lain sebagainya. Jadi semua itu sungguh sangat indah apa yang diciptakan dan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Berikutnya nikmat Allah yaitu adalah kendaraan atau kalau dulu mungkin binatang ya seperti unta itu bisa dijadikan kendaraan, dan sampai sekarang juga masih, dan sekarang ditambah lagi yaitu seperti kapal laut itu semakin canggih sekarang ya, bisa ada kapal pesiar, bisa dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada kapal selam, bahkan kapal selam itu dia bisa 3 mode sekarang itu. Kemarin ada penelitian dari universitas itu di mana itu kemarin. Nah, itu kapal selam itu bisa nyelam, bisa di atas air, juga bisa terbang. Nah, ya kan 3 mode. Oh, itu semakin canggih. Jadi kayak ikan juga itu. Ikan itu kalau di laut itu kan ada yang culit terbang, ya kan? Wah. Habis itu ada yang di dalam air, tapi kalau di atas air begini-begini kan dipatok sama burung dari atas. Wah, kalau ini enggak, kapal ini enggak ada yang matok. Nah, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita litas tahu ala zuhuri, kita bisa mengendarainya.
Kalau kita naik unta, naik kuda, kan kita duduk di punggungnya. Kalau naik mobil, kita ya duduk di kursi. Di kursi, di joknya itu. Kalau naik motor, duduk di jok. Kan empuk sekali itu ya. Jadi, summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kita, ya Allah, nyamannya, enaknya ini. Pakai mobil, pakai motor nih. Coba kalau ke sekolah jalan kaki, wow, luar biasa itu. Capek. Jangankan sekilo, setengah kilo juga udah capek. Iya kan? Nah, naik motor, walah, 30 kilo, wes gitu. Cepat, iya. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan ya kita setiap naik kendaraan inilah yang kita baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baiklah anak-anak sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan kalian mempelajari ya, membaca ayat-ayatnya itu dibaca dengan benar, bagaimana tajwidnya ya. Nanti pada materi berikutnya kalian bisa membaca ayat itu dengan benar dan menghafalkannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.